Dulu, nama Indonesia jarang muncul dalam pembicaraan besar dunia. Bahkan, sebagian orang luar tak tahu bentuk negara ini. Hanya pulau kecil, hanya Bali, atau sekedar negara penghasil komoditas mentah. Namun perlahan, segala anggapan itu mulai gugur. Dunia kini mulai memandang Indonesia dengan cara yang lebih serius. Ada sesuatu yang berubah, dan perubahan ini bukan ilusi. Ia nyata, ia terasa, dan ia didorong oleh pergerakan besar yang sudah mulai dipahami negara-negara besar. Indonesia, tanpa banyak berteriak, sedang naik kelas. Perubahan besar itu dimulai dari hal yang paling mendasar, ketahanan ekonomi. Indonesia kini menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan berada di jajaran 20 ekonomi terbesar dunia. Bukan hanya besar, tapi juga stabil. Ketika krisis finansial melanda dunia, pandemi, inflasi global, konflik geopolitik, banyak negara besar terhuyung-huyung. Negara-negara Eropa mengalami resesi, bahkan raksasa seperti Jepang dan Inggris melemah. Tapi Indonesia tidak runtuh, tidak tumbang, justru mencatat pertumbuhan positif di saat banyak negara minus. Kestabilan inilah yang membuat investor global, lembaga internasional, dan negara-negara maju mulai menganggap Indonesia sebagai jangkar ekonomi kawasan. Mereka melihat Indonesia sebagai negara yang tidak mudah goyah, negara yang bisa bertahan ketika badai ekonomi global menerjang. Dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia menjadi pasar domestik yang tidak bisa dihindari. Perusahaan teknologi dunia, industri otomotif, produsen barang konsumsi, semua menyadari satu hal. Jika kamu ingin bertahan di Asia, kamu tidak bisa mengabaikan Indonesia. Pasar ini terlalu besar, terlalu menjanjikan, dan terlalu penting. Tapi yang membuat dunia lebih terkejut adalah ketika Indonesia mulai berani menentukan aturan sendiri. Kebijakan hilirisasi yang menghentikan ekspor bahan mentah seperti nikel dan memaksa pembangunan pabrik pengolahan di dalam negeri menjadi titik balik besar. Banyak negara awalnya tidak setuju, bahkan sempat menggugat. Tapi kenyataan berkata lain. Industri global, terutama industri baterai dan kendaraan listrik, tergantung pada nikel. Dan Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar dunia. Tanpa nikel Indonesia, raksasa-raksasa teknologi kesulitan. Akhirnya apa? Satu persatu negara mulai mengubah sikap. Mereka masuk, berinvestasi, membangun pabrik, dan mengikuti aturan Indonesia. Untuk pertama kalinya, posisi tawar Indonesia naik drastis. Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah murah. Indonesia menjual nilai tambah. Inilah momen ketika dunia mulai sadar. Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton. Indonesia ingin menjadi pemain utama. Namun kebangkitan Indonesia tidak hanya soal ekonomi. Ada faktor lain yang jauh lebih strategis yang sudah diperhatikan sejak lama oleh banyak negara besar. Letak geografis Indonesia. Jika kamu melihat peta dunia, kamu akan menyadari satu hal. Indonesia berada di jalur paling penting dalam perdagangan global. Perairannya dilalui antara 30 hingga 40% perdagangan laut dunia, termasuk energi, bahan baku industri, dan barang konsumsi. Selat Malaka, Laut Natuna, dan jalur Alki adalah nadi ekonomi dunia. Inilah alasan kenapa negara-negara besar selalu ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Jika Indonesia terganggu, perdagangan dunia ikut terganggu. Jika Indonesia tidak stabil, rantai suplai global ikut goyah. Dalam dunia internasional, posisi strategis seperti itu sama nilainya dengan kekuatan militer, dan Indonesia memegangnya. Selain itu, Indonesia juga memainkan peran geopolitik yang unik. Tidak memihak secara membabi buta, tetapi juga tidak sepenuhnya netral.
Indonesia menjadi negara yang dihormati karena konsisten menjaga keseimbangan, bukan memprovokasi. Ini membuat Indonesia sering dijadikan mediator, bukan musuh. Sementara itu, kekuatan militer Indonesia juga perlahan meningkat. Bukan karena ingin perang, tetapi karena kebutuhan menjaga wilayah yang luas, darat, laut, dan udara. Indonesia kini memperkuat pertahanan maritimnya, memperbaharui alutsista, membangun industri pertahanan dalam negeri, dan meningkatkan kemampuan deteksi di perbatasan. Nelayan asing tidak bisa lagi masuk sembarangan seperti dulu. Banyak wilayah yang kini dijaga lebih ketat. Para analis pertahanan di kawasan Asia Tenggara mulai mengakui bahwa Indonesia sedang bergerak menuju militer modern kelas menengah. Tidak agresif, tapi cukup kuat untuk menjaga wilayahnya sendiri. Dan di geopolitik Asia, negara yang bisa menjaga wilayahnya sendiri selalu diperhitungkan. Di luar semua itu, ada satu kekuatan yang dunia benar-benar waspadai: sumber daya Indonesia. Nikel hanya satu dari banyak komoditas strategis. Indonesia juga memiliki bauksit, timah, emas, gas alam, batu bara, hasil laut, hingga biomasa dan potensi energi hijau terbesar di kawasan. Di tengah dunia yang beralih ke energi bersih, Indonesia menjadi negara yang memegang banyak kunci masa depan. Negara-negara besar melihat ini sebagai peluang, sekaligus tantangan. Jika Indonesia berhasil mengelola sumber daya ini secara mandiri, maka ia akan melompat jauh lebih cepat dibanding prediksi sebelumnya. Dan itulah yang mulai terlihat. Indonesia kini lebih berani menolak, lebih berani memilih, dan lebih berani mengarahkan masa depannya berdasarkan kepentingan nasional. Bukan lagi negara yang mengikuti tekanan luar, tetapi negara yang menjawab dengan kalimat, "Kami punya kepentingan kami sendiri." Indonesia juga mulai diakui sebagai pusat gravitasi baru kawasan Asia Tenggara. Populasinya besar, ekonominya stabil, sumber dayanya melimpah, dan yang tidak kalah penting, pengaruhnya semakin terasa di diplomasi internasional. Dari pertemuan G20, kerjasama multinasional, hingga isu global seperti iklim, energi, pangan, dan keamanan maritim, Indonesia tampil sebagai suara penting. Negara-negara besar melihat kekonsistenan itu. China membutuhkan Indonesia sebagai partner ekonomi dan jalur perdagangan. Amerika membutuhkan Indonesia sebagai mitra strategis di Indo-Pasifik. Uni Eropa membutuhkan Indonesia dalam industri hijau dan mineral penting. Negara Asia lainnya membutuhkan Indonesia sebagai pemimpin kawasan.